Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Febrina dari SMA Negeri 1 Torgamba. Dan saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Biologi Angkatan 4 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2021. Di video kali ini saya akan menampilkan proses praktek pembelajaran saya di siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, sehat semua ini kan? Sehat, Bu. Sehat ya. Tetap gunakan protokol kesehatan kita nih, pakai masker. Ada yang nggak pakai masker? Gunakan maskernya. Iya ya, kita jadi harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Nah, untuk hari ini kita kembali lagi belajar biologi ya, seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan di minggu lalu. Kali ini kita akan masuk ke topik apa? Bakteri. Ya, bakteri ya, bukan virus lagi. Kalau virus sudah lewat, gitu kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang nggak hadir? Kayaknya agak berkurang nih siswa kita hari ini. Sekretaris, siapa yang nggak hadir? Bagi kelompok saya Roma, Nomi, sama Samuel. Roma sama Nomi sama Samuel ya. Dua orang yang nggak hadir ya? Sisa juga. Berarti Roma, Samuel, Rona, Samuel, Sisa, Nomi. Ada 4 orang. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ada lagu dulu nih ya, lagu untuk pemberi semangat kita memulai pembelajaran. Jadi ini nadanya adalah lagu kalau masih ke hati, tahu kan? Lagu hingga hati tepuk tangan gitu ya. Jadi setiap nada ini, misalnya ayo kita belajar biologi, beri tepuk tangan. Sip. Harus kedengaran suaranya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar biologi, menguat kerajakan alam ini. Ayo kita semangat belajar biologi, dijamin kita semua pasti happy. Terima kasih. Semoga nanti pembelajaran itu sampai di akhir kita tetap semangat. Nah, selanjutnya ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita akan mengidentifikasi struktur dan cara hidup bakteri. Ini sebenarnya yang minggu lalu ya, ya kan? Struktur, ciri-ciri itu sudah ya. Kemudian hari ini kita masuk yang peran bakteri di berbagai aspek kehidupan. Indikatornya menganalisis perbedaan cara reproduksi bakteri. Nah ini ya, ini nanti sudah ada di LKPD yang kemarin sudah Ibu share. Kemudian menelaah peranan positif dan peranan negatif bakteri. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, nanti kamu Ibu harapkan mampu menganalisis perbedaan cara reproduksi bakteri dengan tepat. Kemudian menyimak ada gambar-gambar di PPT Ibu. Kemudian nanti akan menelaah peranan positif dan peranan negatif. Dan di akhir nanti ada tugas pembuatan makalah. Tapi sebelum masuk ke sini, Ibu ada bawa 2 produk nih. Tahu ini apa? Tahu. Apa coba? Yogurt sama nata de coco sama yogurt. Nata de coco dan yogurt. Nata de coco terbuat dari kelapa, yogurt terbuat dari Susu. Udah, cuma kelapa dan susu aja, makanya bisa jadi seperti ini. Iya, ada peranan bakterinya. Coba, ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Atau ada yang menjelaskan? Apa ini? Bakteri apa sih yang di sini? Ada yang tahu? Apa? Bakteri Acetobacter pseudomonas ya. Nah, kalau di nata koko bagus, berarti sudah dibaca. Kalau yang yogurt ada yang tahu? Ada yang tahu? Bakteri apakah yang digunakan untuk pembuatan yogurt? Masa nanti
tahunya minumnya aja. Rasanya menurut apa? Enak. Ada yang tahu kira-kira ini si Elizabeth apa nih? Lacto. Oke, karena tidak tahu maka ini aja yang akan kita bahas memang ya. Kita akan membahas peranan bakteri yaitu dalam proses pembuatan makanan. Salah satunya adalah pembuatan yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Iya, oke ya. Lactobacillus bulgaricus. Nah, kemudian oke, nah ini. Iya, apa itu? Panu. Caca, yang mana Caca? Itu yang mana itu Bu? Mana nih mau ngatur? Lagi siapa yang ini? Oke, Caca. Kalau Caca pakai udah pernah kena Caca? Belum. Pantas pada kamu semua ya. Belum. Oh, yang belum. Yang ini tahu nggak istilahnya apa? Istilahnya apa? Air. Kurang cepat. Gatal-gatal. Kurang cepat. Kurang cepat. Apa ya? Apa ya? Ngeri ya. Oke, kalau cacar ini penyebabnya apa? Cacar penyebabnya apa? Cacar apa tadi pernah ada cacar? Menyebabkan cacar apa? Virus. Betul. Ini udah kita pelajari kemarin, makanya ibu mau tampilkan ada yang disebabkan virus, satu lagi berarti disebabkan oleh bakteri. Nah iya, ini bakteri. Oh kita cek ya. Oke, itu dia. Jadi keterangannya sekilas ya yang ini cacar benar itu disebabkan oleh virus. Jadi saya mau jelaskan lagi karena itu sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Yang sebelahnya itu adalah penyakit sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini adalah salah satu peran bakteri yang negatif karena yang positif tadi sudah proses pembuatan makanan, salah satunya. Kalau yang negatifnya adalah penyebab penyakit. Oke, kita akan bahas nanti lebih lanjut ya. Nah, pertumbuhan bakteri inilah yang akan kita bahas di materi awal ini adalah mengenai pertumbuhan bakteri. Berarti ini terkait dengan cara bakteri berkembang biak. Gitu. Pertumbuhan bakteri itu ada 4 fase. Sorry ya. Yang pertama fase La, menyesuaikan diri, fase Log, reproduksi, fase stasioner, kemudian fase kematian. Seperti itu. Nah, kan kemarin udah dibuka sih ya LKPD-nya ya di JCR kan. Cuma nanti dibuka lagi LKPD-nya di sini. LKPD ini adalah kerja mandiri dan kerja kelompok ya. Kita kerjakan secara berkelompok. Kamu juga sudah duduknya kan sudah ibu atur berkelompok ya. Ini sudah sepeda kelompok kan. Kelompok 1 mana? Sip, kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4. Iya, bagus ya. Jadi semuanya sudah itu sesuai kelompok. Ini ada kegiatan kerja mandiri. Oke, kita kerjakan terkait dengan reproduksi bakteri yang sebelumnya sudah ibu berikan. Ada kali ibu berikan ya? Ada dulu.
Sudah selesai pengerjaannya? Sudah, Bu. Kalau sudah, kira-kira ada yang mau nggak nih memberikan penjelasan singkat mengenai apa tadi pertanyaan yang di LKPD ya mengenai reproduksi bakteri? Siapa yang bersedia kira-kira? Selesai. Selesai. Ingat. Ya, coba. Yuk teman-teman kita dengarkan dulu. Di sini saya akan menjelaskan singkat dari reproduksi seksual yang ada di LKPD. Reproduksi seksual itu ada 3, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Kalau dia reproduksinya melalui konjugasi, itu sel pertamanya dibawakan melalui plasmid dan dikeluarkan lagi oleh sel bakteri kedua dan masuk ke kontak antara 2 sel kopi plasmid, lalu dipindahkan ke 2 sel yang mengandung plasmid. Sedangkan yang transformasi, ada sel bakteri dan DNA bebas, lalu disalurkan melalui kromosom dan DNA diambil oleh sel, lalu direkombinasikan DNA ke dalam kromosom dan di akhirnya mengandung sel rekombinan. Sedangkan yang transduksi, ada bakteri AKG. Kesamaan antara konjugasi, transformasi, dan transduksi yang saya dapat adalah antara sel 2 dan 3, yaitu transformasi dan transduksi, sama-sama memiliki fase akhir, yaitu sel rekombinan, yang dimana artinya suatu DNA yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi 2 atau lebih uraian benang DNA. Sedangkan perbedaannya, konjugasi dan transformasi langsung materi genetik antara 2 sel bakteri yang berhubungan sementara. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan nomor 1 ya. Nomor 2 ada kira-kira? Yang mau mencoba? Oh, ini coba dulu. Elisa ya? Baik, kita lanjut nanti kerja kelompok ya. Pertama, saya Melisa Panjaitan ingin mencoba reproduksi seksual. Persamaan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Persamaan reproduksi seksual terjadi apabila pembentukan individu baru melalui perpaduan antara 2 sel kelamin, yakni pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Sedangkan reproduksi aseksual hanya melibatkan induk tunggal karena tidak melalui peluturan atau perpaduan dari 2 sel kelamin. Sedangkan perbedaannya, perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa pembuahan sel kelamin betina oleh jantan. Sedangkan seksual, perkembangbiakan terjadi akibat pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Sekian, terima kasih. Oke, terima Elisa. Tangan. Cuma ini tadi itu secara umum ya perbedaan seksual dan aseksual yang dijelaskan oleh Melisa. Kalau seksual ada peleburan dari sel ovum dan sel sperma gitu ya. Tapi kalau kasus untuk bakteri tidak ada ovum dan spermanya, gitu ya, Melisa ya. Jadi kalau dia seksualnya itu tadi yang seperti dijelaskan oleh si seminar, dia bakterinya itu hanya diberi simbol bakteri positif dan bakteri negatif. Itulah sebagai penanda maka bakterinya itu berbeda. Lalu terjadi pertukaran gen. Nah, Ibu rasa itu mengenai apa tadi ya? Reproduksi ya? Jadi secara umum tadi reproduksi bakteri ada secara seksual, tapi sebenarnya bukan seksual dengan peleburan ovum dan sperma, ya. Jadi lebih dikenal dengan paraseksual. Memang ada 3 cara, yaitu tadi ada konjugasi, transformasi, dan transduksi. Kemudian aseksualnya dengan cara membelah diri, oke ya. Nah, Ibu rasa untuk LKPD yang kerja mandiri selesai, kita lanjut ke yang kerja kelompok. Kerja kelompoknya itu nanti terkait materi kita adalah peranan. Di awal sudah Ibu singgung tadi, Ibu bawa ini produknya, ada metode pupuk dan ada
Yogurt itu peranan menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Kemudian peranannya selain ada yang menguntungkan ada yang merugikan. Ini ya salah satunya menyebabkan penyakit. Nyangkut dong. Yakin? Oke, tapi kita akan analisis peranannya dengan LKPD kerja kelompok. Kamu cari contoh-contoh peranan positif dan peranan negatif. Setiap kelompok harus beda ya, nanti peranan positifnya ya, misalnya di bidang kesehatan, di bidang pertanian gitu ya, atau di bidang makanan. Waktunya berapa menit? Cukup 5 menit? Jangan. Nanti mau presentasi lagi kan? Cukup 5 menit ya? Cukup Bu. Diskusi dulu, diskusikan. Siapa yang mau maju yang pertama? Kami Bu. Oke. Kamu bilang apa? Kesehatan. Maka kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kegiatan 2, mengidentifikasi bakteri di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, bakteriologi biasanya dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan bakteri baik dalam tubuh manusia ataupun objek, seperti air dan makanan. Kemajuan awal yang dicapai oleh bakteriologi adalah berhasil mengidentifikasi karakter bakteri yang terkait dengan penyakit tertentu. Kini sebagian besar penyakit bakteri pada manusia sudah teridentifikasi, meskipun varian lainnya terus berkembang dan kadang-kadang muncul, seperti penyakit Legionnaires, tuberkulosis, dan sindrom shock toxic. Sedangkan kemajuan besar dalam bakteriologi selama abad terakhir adalah ditemukan terkembang banyak vaksin yang efektif, seperti vaksin Polysaccharida, pneumococcus, toxoid, difteri, dan toxia tetanus, serta vaksin lainnya. Sekian presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Iya, bidang kesehatan. Kalau tahu bakteri yang menyerang sistem pencernaan manusia, bakteri yang menyerang sistem pencernaan manusia. Contoh bakterinya Vibrio cholera yang menjadi penyebab kolera atau mustabel. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Pagi teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Peranan bakteri di bidang pertanian yang menguntungkan bagi petani atau tumbuhan yang ditanam adalah: 1. Menjaga keseimbangan kelestarian ekosistem, serta berperan dalam bidang pertanian bakteri yang menjaga keseimbangan, yaitu seperti mengikat nitrogen bebas yang menyuburkan tanah, misalnya Rhizobillum leguminosarum, yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Yang kedua, berperan dalam modifikasi dasar bangkai dan tumbuhan yang mati, lalu menyuburkan, dan dilakukan oleh bakteri saprofit pada tanaman seperti tomat, terong, dan cabai, yaitu bakteri Pseudomonas salmonacea. Lalu penyebab penyakit pada tanaman anggrek seperti Pseudomonas
pertanyaan seputar pembahasan kami yaitu bakteri di bidang pertanian. Perkenalkan, saya Melisa Pandeta dari kelompok 3 yang bertanya. Bakteri yang berperan di bidang pertanian itu apa? Banyak seperti Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacca, Asclepius, Topacifeus. Pokoknya subur itu contoh bakterinya Bacterium. Kalau dia untuk yang merugikan membuat tumbuhan itu berlubang, Pseudomonas aeruginosa. Kalau begitu beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ini adalah kelompok 4. Di sini akan menjelaskan peran bakteri dalam bidang lingkungan. Bakteri yang bisa membersihkan lingkungan adalah bioremediasi, adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk membersihkan senyawa pencemaran. Penerapan teknologi bioremediasi dan revegetasi diakini bahwa teknologi menjadi solusi penyelamatan lingkungan. Bioremediasi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk membersihkan senyawa pencemaran dari lingkungan. Nama bakteri bioremediasi yaitu Pseudomonas, Bacillus, Moraxella, Acinetobacter, Burkholderia, Alsagerus. Contoh bioremediasi dalam lingkungan yang telah membantu mengurangi pencemaran dari limbah padi. Misalnya pencemaran limbah oli di laut. Alaska berhasil diminimalisir dengan bantuan bakteri yang mampu mendegradasi oli tersebut. Berarti ini bidang lingkungan. Ada pertanyaan untuk bidang lingkungan? Tadi sudah disebutkan mereka ada bakteri bisa membersihkan oli atau minyak ya di laut, gitu ya. Ini kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sisa kelompok 2. Ada kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang bakteri dalam peranan positif bakteri hewan. Untuk hewan, peran negatifnya itu dia bisa menyebabkan penyakit pada hewan. Salah satunya TBC atau bakteri itu jenis bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lalu ada lagi yang bakteri itu anthrax. Itu menyerang hewan, sapi, kerbau dan lain-lainnya. Ada juga penyakit disebabkan bakteri pada hewan ternak. Nama bakterinya itu Bacillus aerogenes pada hewan ternak. Peran positif dalam bakteri dalam makanan adalah E. coli yang mampu membantu pembusukan makanan di dalam usus besar dan penghasil vitamin K yang membantu pembekuan darah. Ada jenis lagi bakteri yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan susu, yogurt, atau keju. Jenis bakterinya itu Lactobacillus. Lactobacillus, oke. Pembuatan yogurt. Ada pertanyaan ya? Ada yang bertanya. Ada yang bertanya teman-teman? Oke, yuk kita lagi. Saya Dr. Turnet dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa saja penyakit yang ditimbulkan pada bakteri ke tubuh hewan? Ada penyakit pada ternak. Jenis bakterinya itu Bacillus abortus. Baru ada juga jenis bakteri yang menyebabkan penyakit TBC pada hewan. Jenis bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis. Satu lagi belum ada yang Anthrax. Satu lagi anthrax. Jenisnya itu, jenis bakterinya itu anthrax itu penyakitnya. Jenis bakterinya itu Pasteurella multocida. Itu pada sapi, kerbau dan lain. Sudah. Kalau begitu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok paket. Oke, sebelum kita lanjut ke evaluasi, Ibu mau memberikan, kita simpulkan dulu materi kita hari ini ya. Jadi materi hari ini yang kamu dapat mengenai apa nak? Iya, mengenai apanya? Peranannya, kemudian tadi sebelumnya apa? Reproduksinya. Kita simpulkan bersama-sama. Sekali lagi, reproduksi bakteri ada berapa?
Ada 3 apa ada 2? Secara umum ada berapa? Ada 2 ya. Secara garis besarnya ada 2. Yang pertama ya, seksual dan aseksual. Ingat seksualnya tadi adalah bukan seksual yang fertilisasi zigot dan ovum, fertilisasi ovum dan sperma, tapi dia pertukaran materi genetik. Jadi bakterinya belum bisa disebut bakteri jantan betina ya. Tapi bakteri positif dan negatif seperti itu ya. Bakteri plus dan bakteri negatif. Di seksual tadi atau di paraseksualnya bakteri ada berapa lagi? 3 apa aja? Transformasi, konjugasi dan transduksi. Oke, sip. Kemudian aseksualnya dengan cara gitu. Peranannya ada peranan apa aja? Bakteri berperan dalam bidang pertanian, lingkungan. Tadi kita bahas ada 4. Sekarang sebetulnya masih banyak lagi ya. Nanti kamu cari lagi taruh di makalahnya. Oke? Sip ya. Jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Dan ingat evaluasinya, coba cek PCR sudah masuk belum? Ada sinyal. Ada sinyal. Sudah bisa? Harus. Udah kan? Yuk, jaga. 15 menit. Itu tahu kita diskusi cuma 5 menit, jadi wajar nanti teman-temannya nggak secara mendetail ya. Tapi tenang saja, karena apa? Karena di tugas terakhir nanti kamu akan ibu minta untuk membuat makalah. Makalah apa? Makalah mengenai peranan bakteri positif dan negatif. Jadi dalam makalah ini harus detail ya. Peranan sebanyak-banyaknya dari bakteri positif dan negatif. Jadi nanti di situ akan ketahuan secara detail yang kamu cari mengenai peranan-peranan bakterinya. Oke, silakan simpan bukumu. Dan ibu ingatkan untuk minggu depan kita pembelajarannya lanjut ya mengenai logika. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Oke, kelas pimpin doanya dulu. Ya, berat. Sebelum pulang kita lebih baik kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam.